Sambil kita menunggu yang belum sempat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita dipertemukan di seminar proposal disertasi Bapak Sirajuddin SPDI MA. Apa? Sudah NIM 22137009 dengan judul Kompetensi Kinerja Guru Madrasah Darul Dakwah Irsyad Pangkajene dalam mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Alhamdulillah, Dewan Penguji yang saya hormati, mengawali, mari kita memulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Sirajuddin SPDI MA untuk menyampaikan rancangan proposal disertasi. Ya, kita kasih waktu Pak paling lama 20 menit lah. Disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Tabroni MSI sebagai penguji pertama. Yang saya hormati Dr. Haji Masyari Idris MAG. Saya hormati Profesor Dr. Andi Nuddin MSI. Dan saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS. Saya hormati Ibu Direktur Dr. Siti Wardah Hanafi DAS MPDI. Dan saya hormati Bapak Dr. Abdul Khalid MPDI. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini adalah diberikannya kami kesempatan kesehatan jasmani sehingga pada pagi hari ini Allah memberikan ridhonya sehingga kami dapat mempersiapkan seminar proposal kami insya Allah, dan semoga Allah meridhoinya dan berkat dengan bimbingan dari Bapak, Ibu, semoga Allah meridhoinya insya Allah. Terima kasih banyak serta teman-teman dan rekan-rekan kami yang memberikan kami semangat. Kami berterima kasih kepada pihak dari Universitas Unpar Parepare, insya Allah memberikan kami kesempatan untuk bagaimana melalui langkah demi langkah untuk mengarungi sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Terima kasih Pak. Adapun seminar proposal pada pagi hari ini yakni kompetensi guru dan peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah kompetensi keguruan dalam pendidikan Islam sebenarnya sama dengan kompetensi keguruan pada umumnya. Namun dalam pendidikan
Islam, semua kompetensi yang dimiliki oleh pendidik atau guru harus inherent dengan keislaman. Orang guru perlu menerapkan syarat-syarat tersebut. Selain itu, seorang guru profesional harus memiliki beberapa kompetensi yang dipersyaratkan sebagai seorang guru. Kompetensi tersebut ditunjukkan dalam bentuk unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Guru dalam kegiatan membuat rencana pembelajaran setidaknya memuat pokok-pokok tujuan pengajaran atau tujuan instruksional yang akan dicapai, pokok-pokok materi yang akan disajikan. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dirinci menurut kegiatan guru dan kegiatan siswa, media alat pembelajaran, dan sumber bahan yang akan digunakan. Cara evaluasi yang akan ditempuh dilengkapi dengan alat evaluasi belajar. Identifikasi masalah. 1. Pembagian tugas guru pada Madrasah Tsanawiyah Darud Dawah Irsyad Pangkajian Sidrap belum terlaksana dengan baik. Yang kedua, model pembelajaran apa yang tidak bervariasi membuat siswa kurang berminat dalam proses pembelajaran. Ketiga, beberapa guru masih menggunakan metode lama dalam proses pembelajaran. 4. Beberapa guru yang mengajar tidak dilengkapi dengan rencana pembelajaran. 5. Kurang pahamnya akan desain pembelajaran membuat guru pada Madrasah Darud Dawah Irsyad Pangkajian Sidrap mengalami hambatan-hambatan. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana kunang rencana pelaksanaan pembelajaran pada MTS DDI Pangkajian Sidrap. Yang kedua, bagaimana kompetensi guru dalam membangun relasi input terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Darud Dawah Irsyad Pangkajian Sidrap. 3. Bagaimana kompetensi guru dalam membangun relasi proses terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada MTS DDI Pangkajian Sidrap. 4. Bagaimana kompetensi guru dalam membangun relasi produk bisa dikeluarkan untuk kita ikuti. Mungkin dia punya. Halo, suaranya ya. Pak Sirajudin. Mana kawan lu? Buku. Aku ambil nih. Halo. Halo, Pak Sirajudin. Proses dan produk masing-masing perlu penilaian tersendiri. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian, pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mempunyai tak baca nih. Baca. Manfaat penelitian untuk menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi tanda tanya.
berkisar kompetensi. Khusus Madrasah Sanawiyah Darul Dawah Al-Irsyad Pangkajen Nek Sidin Rapang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mewujudkan suatu perencanaan yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang baik. Mana itu tadi? Itu semua orang. Pengertian judul definisi operasional. Jadi kompetensi guru, peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran pada Madrasah Sanawiyah Darul Dawah Al-Irsyad. Yang dimaksud peneliti adalah suatu penelitian untuk mengkaji tata kerja guru madrasah tersebut dalam mempersiapkan rencana sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas atau di hadapan. Bab 2 tinjauan pustaka. Hubungan penelitian sebelumnya di antara hasil peneliti yang dipandang relevan sebagai berikut. Satu, Riana Nurmalasari, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Malang, melakukan penelitian di SMK Negeri Wingi dengan judul peran guru SMK PGRI Wilingin dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP. Ambil semua itu. Yang kedua, Andi Sopandi dalam tulisannya melakukan penelitian di MTS Ma'arif Cipakem Kuningan dengan judul penelitian pengaruh kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian terhadap kinerja guru. Yang ketiga, Tanwir dalam penelitiannya pada Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Parepare pada tahun 2004 dengan judul penelitian pengaruh etos kerja terhadap kinerja guru di Madrasah Sanawiyah Kota Parepare. Landasan teori kinerja guru dalam proses pembelajaran, komponen penunjang pentingnya rencana pelaksanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Kerangka pikir, konsep pemikiran tentang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang secara teoritis dijadikan landasan dasar untuk membahas dan mendeskripsikan judul dibahas oleh peneliti, yaitu kompetensi guru dan peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran PAI pada Madrasah Sanawiyah Darul Dawah Al-Irsyad Pangkajen Nek Sidrap. Dalam pembahasan nantinya akan terungkap secara komprehensif dan pemikiran-pemikiran kinerja yang ditempuh oleh guru pembuatan dalam program pembelajaran, seperti perangkat pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajarannya, baik dan juga dapat dilihat prestasi belajar siswa yang meningkat. Selain itu pula akan terungkap hambatan guru dan peningkatan pembuatan program pembelajaran yang selama ini masih terpendam di kalangan pendidik. Secara khusus kepada guru-guru Madrasah Sanawiyah Darul Dawah Al-Irsyad Pangkajen Nek Sidin Rapang. Bab 3, metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dua, pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan penulis pada penelitian dalam disampaikan kepada seluruh dan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang diteliti adalah pendekatan metodologis. Terdapat beberapa pendekatan metode dalam penelitian kualitatif, diantaranya pendekatan interansif simbolik, pendekatan fenomenologis, pendekatan etnometodologis, pendekatan penelitian lapangan, field research, studi kasus, dan pendekatan grounded theory. B. Paradigma penelitian. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti disebut paradigma penelitian dengan klasifikasi penelitian kualitatif yang akan mengkaji beberapa asumsi pada aspek kompetensi guru dan peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran PAI dengan mendapatkan informasi lebih terperinci dengan menekankan pada aspek detail dari segi struktural madrasah,
seperti kepala sekolah, pegawai, siswa, dan guru sebagai target dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Sumber data. Sumber data pada umumnya sebanyak 449 orang. Peneliti tidak mungkin menjangkau secara keseluruhan sumber data yang sebanyak itu. Peneliti membatasi yang akan dijadikan sumber data, terutama yang diinterview maupun yang diwawancarai serta berdiskusi. Dan instrumen penelitian, pencatatan data, alat-alat pencatatan data ini meliputi kertas dan notebook, pulpen, pensil, mister, dan checklist. Alat-alat elektronik, alat-alat ini setidaknya kalkulator untuk digunakan menghitung data statistik tanpa recorder untuk merekam suara informan, kamera yang digunakan merekam gambar, komputer atau laptop yang digunakan untuk mengetik data. Instrumen lainnya, checklist observasi dan checklist interview. Metode pengumpulan data, observasi, interview, fokus, group discussion atau GD. Teknik pengelolaan dan analisis data, teknik editing, teknik interpretasi, teknik kompetensi. Terima kasih Pak atas seminar proposal saya. Ini masih banyak kekurangan, semoga Bapak dan rekan-rekan bisa membantu karena ini adalah bagaimana untuk membimbing kami dengan berbagai macam apa yang saya alami. Terima kasih banyak Pak Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Penguji yang saya hormati, para personel Promopenas yang insya Allah di hari ini sudah siap agar menghadapi insya Allah nanti masukan-masukan dari Dewan Penguji dan serta seminar proposal yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi insya Allah mengawali apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita serahkan ke Dewan Penguji, mungkin ada dari peserta yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan proposal. Sebentar, Pak Raya Mangsi, sebentar. Ya siap, Prof. Saya mohon waktu yang awal ya, sebelum mahasiswa. Oh siap. Oh begitu, Prof. Ya siap, Prof. Ya. Oke, kalau begitu waktu awal ini kita serahkan kepada Pak Prof. Dr. Haji Tobroni, MSI, sebagai penguji pertama untuk proposal saudara Sirajudin. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor Prof. Dr. Haji Muhammad Siridanga. Yang saya hormati para penguji, ada Ibu Dr. Siti Wardah Hanafi yang juga sekaligus Direktur Pasca Sarjana. Yang saya hormati Profesor Andi Nurdin. Yang saya hormati Bapak Dr. Raya Mangsi. Yang saya hormati teman sejawat kita semuanya ini, Pak Dr. Mahsar Idris, tapi tidak muncul ini wajah beliau. Di rumah sakit mungkin, Prof. Ya. Dan yang saya hormati para mahasiswa peserta seminar proposal, wabil khusus kepada Pak Sirajudin ya. Yang hari ini ujian pra proposal ya, atau seminar proposal. Sebelumnya saya mohon maaf karena meminta waktu duluan karena kebetulan bersamaan juga dengan kegiatan yang lain ya, sehingga waktu saya manfaatkan untuk menguji terlebih dahulu ya. Baik. Pertama saya ingin bertanya kepada Pak Sirajudin ya. Apa sebenarnya yang mau diteliti ini Pak Sirajudin? Yang mau ditulis atau yang mau diteliti ini apa ini?
Yang kami akan meneliti Pro adalah bagaimana kompetensi guru dalam peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran PAI pada Madrasah Sanawiyah Daruda Wal Irsyad Pantagini Sidrap. Jadi kompetensi guru dan peningkatan mutu RPP ya. Ya Pak ya. Oke. Pertama saya memberikan komentar. Ini terlalu sederhana ya. Sebuah disertasi terlalu sederhana. Jadi kan kompetensi guru dalam peningkatan mutu RPP, penyusunan RPP ya. Itu kan sangat apa ya? Sangat terbatas ya sebenarnya yang mau dikaji ini. Jadi ini sebenarnya cukup, nggak usah disertasi ini. Kalau ini cukup training aja, menyusun mutu RPP gitu. Justru menurut saya lebih tepat kalau bagaimana peningkatan kompetensi guru secara keseluruhan ya. Ada 4 kompetensi itu, kompetensi personal, kompetensi kepribadian, kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan satu lagi itu 4 kompetensi itu ya. Menurut saya lebih tepat kalau itu aja, pengembangan atau peningkatan kompetensi guru di Madrasah Sanawiyah. Itu menurut saya lebih tepat ya dan lebih bermakna kalau daripada hanya peningkatan mutu RPP ya. Jadi ini masukan saya ya, apakah nanti diterima atau tidak ya nanti saya persilahkan. Bagaimana Pak Sirojudin? Terima kasih Pak Pro dalam ini tadi maksudnya terima kasih atas masukannya Pak Pro Tobronim SI. Ini Pak terima kasih banyak ini tentang apa masukan ini dalam bagaimana peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran dalam Madrasah Sanawiyah ini. Kalau berbicara tentang kompetensi guru itu kan maksudnya dalam kiat sederhana, tetapi dalam ini metode pembelajaran ini dalam proses nantinya bagaimana peningkatan mutu rencana itu ditinjau dari metode pengajaran instruksional itu. Karena ada unsur yang terkandung dalam program pembelajaran tersebut, ada yang dikatakan tadi Bapak Pro Tobroni bahwa tujuan pengajaran atau tujuan instruksional yang akan dicapai, tujuan itu dalam istilah sekarang adalah kompetensi dasar dalam pembelajaran tadi. Tentang dasarnya apa, pokok-pokok materi yang disajikan, adalah garis besar yang akan disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas nantinya. Dengan metode apa yang tadi, apa cara evaluasi yang akan ditempuh dilengkapi dengan alat evaluasi belajar, itu Pak insya Allah dengan metode pengajaran dalam komponen penunjang itu insya Allah dalam membantu kelancaran pelaksanaan pengaturan jangka waktu dalam pertemuan nantinya dalam apa yang dikatakan tadi Bapak Pro. Insya Allah bagaimana nantinya Pak Pro dalam komponen pokok nantinya atau pengembangan dan pelaksanaan program pembelajaran nantinya insya Allah Pak Pro. Terima kasih. Ya, jadi RPP itu kan bagian kecil ya
bagian kecil dari kompetensi pedagogik. Ya. Jadi saya kira bisa lebih diperluas lah. Ini disertasi ya. Disertasi kalau hanya ini menurut saya lebih cocok untuk skripsi kalau hanya menyusun RPS ya, RPP ya. Disertasi hanya peningkatan mutu RPP gitu. Ya. Jadi tolong nanti dipikir ulang supaya ada bobot disertasinya. Ya Pak. Ya. Ini Pak Sirajuddin. Kemudian yang kedua latar belakang masalah. Ya. Atau konteks penelitian. Jadi konteks penelitian itu ada 3 hal saja yang perlu disampaikan, atau 3 atau 4 hal. Ya. Yang pertama fenomena. Ya, fenomena. Fenomena ini empirical problem. Empirical problem. Jadi problem empiris terkait dengan kompetensi guru itu bagaimana? Ya, Pak Sirajuddin ini sebagai apa ini? Dosen atau apa Pak Sirajuddin? Guru. Guru ya, kepala sekolah. Guru ya. Kepala sekolah juga. Halo? Iya Pak Pro. Iya, kepala sekolah di ini Pak Pro. Di MTS Ibrahim. Ya. Jadi pertama di dalam latar belakang masalah itu atau konteks penelitian itu mengemukakan fenomena. Fenomena tentang kompetensi guru. Ya. Atau Ibrahim Ulala. Atau empirical problem. Misalnya bahwa guru-guru yang ada selama ini atau khususnya di MTS itu memiliki kompetensi yang rendah. Ya. Atau bagaimana tingkat kompetensi guru yang ada di sana. Dan nanti dikaitkan dengan bagaimana prestasi sekolah dan prestasi siswa. Kalau prestasi sekolah itu rendah dan prestasi siswa itu juga rendah, berarti juga ada kaitannya dengan tingkat kompetensi guru. Ya. Jadi di situ. Jadi ada fenomena. Jadi kita ini berangkat dari penelitian ini kita selenggarakan berangkat dari permasalahan. Permasalahan itu diangkat dari fenomena. Ya. Jadi fenomena atau empirical problem. Yang kedua adalah noumena atau theoretical problem. Kenapa guru-guru tidak kompeten? Ya. Atau guru-guru kurang kompeten. Padahal sudah ada tunjangan atau tunjangan profesi, ya, guru sebagai profesi. Nah ini mungkin dikaitkan dengan persoalan mentalitas, ya, mentalitas bangsa Indonesia ini yang secara umum berorientasi kepada kenyamanan, ya. Jadi justru setelah mendapatkan sertifikasi, justru tidak meningkatkan mutu. Karena sudah merasa sukses mendapatkan sertifikasi. Ya. Jadi ini mentalitas bangsa kita, termasuk mentalitas para guru. Ketika guru itu masih berstatus sebagai guru honorer, rajin, ya, rajin, suka kerja keras, suka menolong, suka
melakukan inovasi-inovasi. Ya, tapi ketika sudah diangkat, apalagi sudah mendapatkan sertifikasi, maka justru kemampuannya mengalami penurunan. Ya. Nah, ini problem mentalitas, nomenanya secara mentalitas guru kita. Kemudian sistem, ya, pada sistem organisasi. Sistem organisasi mungkin tidak memberikan penilaian yang lebih kepada guru-guru yang berprestasi. Jadi guru yang berprestasi dengan guru yang tidak berprestasi gajinya sama. Ya. Dan bahkan guru yang tidak berprestasi malah diangkat sebagai kepala sekolah. Ya. Nah, ini berarti nah, ini kemana ini Pak Sirajuddin ini? Nah. Halo? Bisa didengar suara saya Pak Sirajuddin? Yang salah Pak Pro. Ya. Jadi sistem organisasi kita ini tidak memungkinkan atau tidak memberikan apresiasi kepada guru-guru yang kompeten. Ya. Sehingga etos guru untuk memiliki kompetensi yang baik itu menjadi lemah karena tidak mendapatkan apresiasi. Ya. Nah, ini namanya noumena, ya. Noumena ini theoretical problem yang sifatnya teoretik yang menyebabkan adanya fenomena. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam latar belakang masalah atau konteks penelitian, Anda kemukakan secara singkat, ya, pentingnya penelitian ini. Nah, pentingnya penelitian ini dikemukakan secara singkat karena penelitian yang terdahulu masih banyak kelemahan. Ya, atau Anda merasa bahwa masih diperlukan, masih ada novelty yang diharapkan Anda sumbangkan melalui penelitian ini. Ya. Jadi paling enggak itulah di dalam latar belakang masalah itu. Jadi jangan terlalu kemana-mana itu ya. Ini penelitian kualitatif itu fokus kepada permasalahan yang diangkat. Ya. Nah, ini. Kemudian di dalam latar belakang di dalam rumusan masalah, ya, di dalam rumusan masalah, saya ini nggak terlalu nggak terlalu paham ini. Jadi rumusan masalah yang disusun ini, ya. Nah ini berbicara tentang kompetensi guru di dalam penyusunan RPP, ya. Atau tadi itu saya sarankan pengembangan kompetensi guru gitu saja, jangan hanya RPP. Ya, kalau RPP itu kan terlalu kecil bagian dari kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional. Nah, ini kok meluas ya. Apa ini istilahnya ini? Relasi konteks, relasi input, relasi proses. Nah, ini mungkin perlu ada penjelasan ini Pak Sirajuddin. Apa yang dimaksud? Bagaimana kompetensi guru dalam membangun relasi konteks? Walaupun di bawah ada penjelasannya. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud itu? Silakan Pak Sirajuddin. Terima kasih Pak Pro. Tadi masukan dalam ini tentang bagaimana dalam latar belakang masalah dalam
fenomena dalam kompetensi keguruan dan pendidikan Islam sebenarnya sama dengan kompetensi keguruan pada umumnya. Namun dalam pendidikan, dalam semua kompetensi yang dimiliki oleh guru yang tadi yang dikatakan oleh Bapak Protentain Heran dengan keislaman dan berprinsip dalam ajaran agama Islam yang melandasi profesionalis pendidik guru itu dalam ini bagaimana kinerja dalam guru itu dalam sekolah itu yang dikatakan tadi bahwa prestasi yang bisa ini menyebabkan adanya penilaian terhadap masukan baik dari pihak luar orang tua dengan dari luar dengan pihak yang terkait dengan ini menimbulkan bahwa ini adalah prestasi yang memberikan bagaimana moral terhadap guru dan anak didiknya itu sendiri. Sedangkan dalam neumena itu yang dikatakan tadi dalam kecapaian guru-guru yang tidak kompeten dalam apa yang diberikan keistimewaan dalam tunjangan baik dalam sertifikasi itu karena sebelum dulunya ini karena dilihat dari tempo ini yang sebelum ada sertifikasi maksudnya mampu untuk bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang diberikan yang diemban setelah ada tunjangan sertifikasi dan ini dari pemanya honorer dengan setelah dikasih ini memberikan banyak fakta bahwa ada sedikit yang dapat menyebabkan dia ini karena mungkin bahwa dia sudah menerima sertifikasi dengan Halo? Suaranya hilang? Halo Pak Sirajudin. Informasi terakhir. Hilang suara Pak. Halo Pak Sirajudin. Ya, hilang suara. Wah. Menghilang Pak Nah, ini Sirajudin. malah hilang ini. Halo. Malah terpental ini Pak Sirajudin. Iya Pak. ini Menghilang nih dalam dunia. sejarah tadi Karena ini dalam mengapa terpental karena Pak Masar tidak menampakkan wajahnya ini. tadi Bro. Pak tentang Saya relasi Mas Adi, konteks Bro. dalam Iya, kalau Pak rumusan- Masar menampakkan wajahnya ya nggak terpental. Iya Bro. Ya, lanjut Pak Sirajudin, Nah. silakan. lanjut Oh Pak ini Pro. muncul lagi. Nah, Sudah muncul. Ya. Aduh, hilang lagi. yang Halo Pak Sirajudin. Pak Raya Mangsi, Siap, Prof. nanti akan saya WA-kan ke Pak Sirajudin ya, masukan-masukan saya ya. Oh, siap, Prof. Siap. Ya ini tampaknya ada gangguan Ya. yang tidak bisa dipastikan sampai kapan ini. Siap, Prof. Ya, nanti Ya. disampaikan lewat WA saja. Iya. Ah, Insyaallah. ya, nah ini hilang lagi ini. Ya. Ya. Ini Pak Sir. Jadi mungkin dari saya sampai di sini, nanti akan saya japri masukan saya, kemudian saya alamatkan juga kepada Pak Abdul Halik, ya, Iya, siap. Pak Kaprodinya. Siap, Prof. Ya. Siap.
Saya kira begitu Pak Ryan Wangsi dan Bapak Iya. Ibu, para promotor, co-promotor dan para penguji. Terima kasih. Nanti saya Selamat, Prof. japri Iya, selamat. Pak Sirajuddin. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir banyak hal yang disampaikan. Nanti insya Allah Pak Sirajuddin tadi ada gangguan. Halo Pak Sirajuddin, bisa dengar? Halo Pak Sirajuddin. Ini ada tampil di layar, cuman sepertinya. Halo Pak Sirajuddin. Halo Pak Prof. Ya, Lebih tadi nampak, itu Prof. disampaikan Pak Prof. Tobroni untuk beberapa masukan-masukannya akan disampaikan beliau, akan dijapri langsung Ya, oleh insya Allah. beliau karena tadi terjadi kesalahan yang mungkin saya mengatakan jaringan dan sebagainya, sehingga informasi-informasi tadi yang disampaikan Pak Sirajuddin tidak bisa kita tangkap dengan baik. Oke, saya pikir begitu Pak Prof. Dr. Haji Tobroni. Terima kasih Prof. atas saran-sarannya untuk kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kita ke penguji kedua Pak Dr. Kiai Haji Mahsyar Idris, MAG. Insya Allah untuk efisiensi dan efektivitas waktu ini Pak Ustaz, kita berharap nanti sekitar ya 20 menit lah, ada berhitung waktu kita. Insya Allah pas jam 12 kita bisa tutup ya. Kalau ini pas satu orang. Baik. Ya, silakan Pak. Oke, ya silakan. Cek bagaimana suara Pak Raya didengar? Siap, Pak Ustaz. Oke. Ya, baik, saudara Pak Sirajuddin. Ya, Pak Prof. Saya lanjut aja pertanyaan Prof. Tobroni tadi. Ya, Pak Prof. Iya, yang kita mau Pak Sirajuddin mau teliti kompetensi guru. Gimana menjemput kiriman? Sekarang mumpung ini Ya. Pak Samsudin ada. Ya, kompetensi guru kaitannya dengan peningkatan mutu. Yusuf, judulnya apa? Halo, Kompetensi guru ya Pak Prof. halo Pak Sirajuddin, dengar suara? Iya dengar Pak Prof. Iya, jadi kompetensi guru dalam peningkatan pakai kata terhadap ya. Peningkatan mutu perencanaan. Kompetensi guru dalam peningkatan terhadap itu peningkatan yang tepat atau meningkatkan? Peningkatan. Ya. Peningkatan. Itu peningkatan masuk kata kerja atau kata beneran? Kata benda. Lalu mana predikatnya ini judul? Judul mana predikatnya? Kompetensi guru dan peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu bukan kata benar. Mana inti sebuah judul kan dilihat dari predikatnya. Jadi pertanyaan saya, predikatnya ini mana? Rencana pelaksanaan pembelajaran PAI. Coba dilihat kembali ya, dirumuskan ulang. Apa namanya? Diksi-diksi kalimat judul lah supaya tepat menurut kaidah bahasa Indonesia. Itu yang satu ya. Kemudian tadi Prof juga mempertanyakan tentang ini judul kompetensi. Kompetensi itu kan ada berapa bagian kan? Jadi mungkin di sini dikehendaki tadi kita pertegas kompetensi ini yang dibahaskan kompetensi pedagogik ya. Ya, Prof. Ya, satu aspek aja toh. Ya, kompetensi pedagogik. Ya. Dalam meningkatkan mutu. Lalu saya tanya Pak Sirajuddin. Ya, Pak Prof. Untuk melihat mutu perencanaan pembelajaran itu apa standarnya? Yang kita sebut standar mutu perencanaan itu. Adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, Prof.
kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Coba bukan begitu barangkali. Coba ini kan ada di standar operasional itu. Jadi mutu perencanaan kan dilihat dari berapa aspek. Ini yang mestinya terjabarkan di dalam rumusan masalah tadi. Makanya tadi Prof. Tabroni saya dengar dia pertanyakan itu apa yang dimaksud konteks ya, konteks perencanaan itu. Karena kalau saya tidak salah ingat dalam standar perencanaan itu ukuran utamanya itu kan input. Jadi bermutu tidak sebenarnya itu dilihat dari segi inputnya. Jadi mungkin itu yang dicari. Kenapa bukan itu yang muncul pertanyaan pertama? Bagaimana masalah input dalam membuat sebuah perencanaan di DDI? DDI itu sekolah DDI. Ya, Daruda Wal Aqsa. Ya, gimana guru-guru itu menerima, mengolah, dan menerima sebuah input dalam membuat perencanaan. Kenapa bukan itu yang muncul sebagai masalah pertama? Halo Pak Sirajuddin. Iya, coba kenapa, apa argumennya? Supaya tampak kelihatan hubungan antara standar mutu perencanaan itu dengan kompetensi guru itu. Apa argumennya sampai konteks perencanaan dimasukkan sebagai masalah pertama? Nah, karena begini Pak Pro, dalam penekanan konsep itu, karena dalam menjadi penekanan yang harus dimiliki oleh setiap guru pendidikan agama Islam adalah memiliki kompetensi karena kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki, meliputi kemampuan yang apa tadi yang disebut dengan pedagogi, kompetensi kepribadian, dan profesional bukan. Halo. Saya tidak bicara kompetensi, saya bicara mutu perencanaan. Jadi saya belum bicara tentang kompetensi guru ya. Kompetensi guru itu faktor X. Sekarang saya bicara Y. Faktor X-nya itu kan kompetensi guru. Faktor X-nya, Y-nya mutu perencanaan. Nah, sekarang pertanyaan saya ini terkait dengan faktor Y, mutu perencanaan itu. Nah, itu. Jadi terkait dengan mutu. Kayak kita mempersoalkan mutu perencanaan. Nah, kalau bicara mutu perencanaan, ya mesti kita bicara dulu masalah input. Bagaimana pembuat perencanaan itu mengolah input yang ada. Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa tidak langsung mempersoalkan itu inputnya? Silakan Pak Sirajuddin. Ya Pak Pro, karena dalam input dalam persoalan tentang permasalahan ini, kompetensi guru pada dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru itu untuk memberikan pemahaman yang mendasar tentang kompetensi guru, maka ada banyak yang diberi batasan pengertian tentang kompetensi itu sendiri. Kompetensi memiliki banyak pengertian. Untuk lebih jelasnya pengertian tersebut sebagai berikut. Ada kompetensi guru karena merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Ada kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dan ada kompetensi adalah perangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya itu, Bro. Nah, jadi gini, belum nyambung pertanyaan. Maksudnya lain ditanyakan, lain yang Pak Sirajuddin jelaskan. Saya tegaskan, saya tidak tanya tentang kompetensi guru. Saya bicara kaitannya dengan mutu perencanaan. Ini kan yang Bapak ini mau bahas ada dua problem. Ada dua diksi ya? Iya, Pak Bro. Bapak bahas tentang kompetensi guru, satu. Yang kedua, Bapak bahas tentang mutu perencanaan.
Nah, disitulah sebentar Bapak akan mau uraikan hubungan antara atau relasi antara kompetensi guru dan mutu perencanaan dalam memproduk hasil belajar. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi itu terkait dengan mutu pembelajaran. Jadi kita akan bicara tentang konsep baku tentang mutu perencanaan itu, ya. Jadi pertanyaan terkait ke situ. Jadi intinya sebuah perencanaan yang bermutu itu apa unsurnya itu? Nah, itulah yang harus muncul di rumusan masalah. Nah, gitu. Ya, Prof. Iya, jadi supaya diskusi nyambung, kita diskusi tentang mutu perencanaan. Silakan Pak Sirajudin. Ya, dalam ini tadi Pak Dok, ini tentang mutu pembelajaran yang apa tadi ini karena tidak sesuai dengan ini, menurut saya karena dalam mutunya itu dalam rumusan, dalam seperangkat pengetahuan dan perilaku yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik, mempunyai kompetensi yang dapat dipahami bahwa kualitas yang dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, baik itu kualitas yang berkaitan belum nyambung. kualitas Saya yang potong berkaitan Pak Sirajudin karena sosialnya. waktu kita singkat, enggak nyambung pertanyaan. Ini Bapak ini calon doktor pendidikan. Jadi kenapa Anda bisa Ya, Pak nyambung? Prof. Ya, ini calon doktor pendidikan. Jadi cara melihat masalah pendidikan itu harus utuh lah, harus kuat, harus punya teori. Coba sudah buka dalam teori-teori tentang perencanaan itu. Di situ ada 4 ukuran, ini ada 4 di situ pembahasan, dan kan sudah muncul di masalah sebahagian. Hanya tadi kenapa termasuk Prof. Tabroni bertanya karena muncul di masalah pertama langsung konteks. Padahal seharusnya bicaranya mulai dari membahas input dulu. Bagaimana mengolah input itu dalam membuat sebuah perencanaan. Lebih dari itu masuk baru proses, baru dampak. Jadi itu yang harus muncul kaitannya dengan perencanaan bermutu. Harus jelas inputnya, harus jelas pelaksanaannya, harus jelas apa dampak. Dan di sini di masalah Bapak bukan dampak yang dikemukakan di masalah terakhir itu. Nah, itulah mungkin tadi dilihat juga Prof. Tabroni, dilihat masih perlu ada diskusi-diskusi lebih lanjut dalam mendesain permasalahan. Jadi karena waktu kita sangat terbatas, ya itu aja dulu sementara masukan saya tentang itu. Jadi dipertegaslah cara melihat. Ya, Bapak, jelas dampaknya. iya. Ya, Jadi Bapak mau bicara 2 Prof. konsep tentang mutu guru, konsep tentang mutu perencanaan. 2 variabel yang berbeda ya. Mutu perencanaan, ya Dokter. Iya, mutu perencanaan dengan satu kompetensi guru. Semua kan punya teori, bahkan punya di standar nasional pendidikan itu kan sudah jelas semua. Jadi yang Bapak mau tulis itu barang jelas. Tinggal di copy paste secara tepat. Cuma kalau salah copy paste ya salah juga. Nah, gitu. Saya kira itu aja Pak. Ya. Dokter Raya. Siap Pak Ustaz. Selamat. Iya, saya minta maaf karena saya ini perjalanan dari Makassar ke Pare. Siap Ustaz. Ya. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Ki Haji Mas Idris semuanya. Ya, beliau dalam perjalanan dari rumah sakit ya. Insya Allah kita selanjutnya, kita ke penguji ketiga, Bapak Profesor Dr. Andi Nudin MSI. Halo Prof. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof. Ya, silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi menarik juga diskusinya dengan segala keterbatasan kita. Ya, siap. Terima kasih Pak Prof. Tabroni. Saya kira masukan dan harapannya cukup bagus, luar biasa.
ya memang kita tunggu supaya betul-betul apa masukannya itu maksud saya sampai ke utamanya Pak Sirajudin. Demikian juga Pak Dr. Masar. Nah, itu penting semua. Saya kira saya mau melanjutkan saja dari apa yang didiskusikan. Jadi semula saya mau bertanya tentang asumsi apa yang mendasari Pak Sirajudin. Tapi kalau dari berdasarkan tadi, mulai dari Prof. Tobroni sampai ke Pak Dr. Masar ini, saya kembali berkesimpulan bahwa memang Pak Sirajudin itu asumsinya tidak kuat. Asumsi yang mendasari sehingga diangkat ini permasalahan, yang mana permasalahan itu dirumuskan dalam bentuk kalimat judul, itu tidak jelas, mengambang. Nah, saya kira Pak Sirajudin itu penting. Jadi asumsi yang mendasari itu penting untuk diperjelas supaya kita terbantu dalam membangun kerangka teori. Apa yang ingin kita capai sebenarnya? Kembali ke judul. Jadi ini kan sesuai dengan yang sampai ke saya, judulnya kompetensi guru dan peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebenarnya kita tidak tahu persis apakah betul sesuai dengan yang dikemukakan tadi Pak Dr. Masar, bahwa ini antara kompetensi guru mau dilihat sampai di mana pengaruhnya atau dampaknya ke peningkatan ke mutu rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena di situ itu dan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari judul ini kita lihat ada dua fenomena, dua variabel di sini, dua bagian ini antara kompetensi guru dengan peningkatan mutu rencana itu mau dideskripsikan sama-sama. Nah, kalau seperti itu, nah ini barangkali dari sini salah satu di antaranya sehingga Pak Prof. Tobroni tadi katakan bahwa ini tidak cocok untuk disertasi. Untuk mendeskripsikan itu tidak menyelesaikan permasalahan, tidak akan menyelesaikan permasalahan di lapangan. Sementara di lapangan, ya sebenarnya kan permasalahan itu sudah tersurat di sini, sudah tersirat, ada. Tetapi karena asumsi tadi itu tidak jelas, tidak kuat, maka bagaimana dia menguraikan jadinya kabur. Nah, maka yang mana saya masukkan kaburlah di situ di rumusan masalah apa yang ingin dipecahkan, diselesaikan dengan apa yang dikemukakan tadi secara lisan Pak Sirajudin. Ya Pak. Nah, itu. Jadi harus dari mana kita start, seperti tadi yang dikemukakan Pak Prof. Tobroni, bahwa ini kan kita harus berdasar dari fenomena yang sifatnya empiris. Apa yang terjadi di lapangan. Itu yang harus dibeberkan sehingga tersusun latar belakang yang mendasari apa permasalahan yang mau dipecahkan. Jadi nanti akan ketemu seperti itu, jelas itu benang merahnya ini. Ini kan kembali tidak jelas. Kita lihat perbagian sesuai dengan struktur batang tubuh dari proposal ini kan beda-beda. Contoh yang lain. Nah, kalau itu yang mau dipersoalkan, kok kenapa yang sumber data yang diistilahkan di sini sumber data? Nah, di situ ada masuk. Kan kita mau membuat perencanaan pembelajaran yang bermutu. Kok masuk di situ siswa? Nah, terkait dengan itu yang saya cari sebenarnya adalah yang menjadi populasi dalam penelitian ini apa dan siapa dia. Nah, saya lihat di halaman berapa. Itu kan
Tapi di sini diserahkan sumber data primer. Oke lah. Nah, di situ ada guru 24, pegawai 3, siswa 422. Itu kan beda-beda, karakteristiknya beda. Tidak bisa disatukan seperti itu. Lalu ditarik kesimpulan berapa populasi dia ambil, guru 15, kemudian siswa 10, kepala madrasah 1. Dasarnya apa? Dan data apa yang bisa dicapai dalam kondisi seperti itu? Sesuai dengan tujuan. Ini kan kita mau seperti apa yang dikemukakan tadi Pak Sirajudin, kan mau menunjukkan bagaimana perencanaan. Walaupun sebenarnya di rumus masalah tidak seperti itu. Saya kira memang proposal ini perlu kita kembali berpikir ulang. Jadi perlu didesain ulang supaya itu lebih jelas. Karena kita kembali ke bahasa sederhana. Katakanlah ini disertasi, tapi sesederhana bagaimanapun, kalau itu benang merahnya jelas, maka orang tidak akan sesak napas membaca. Karena dari bagian ke bagian, dari bab ke bab, itu akan nyambung. Saya kira itu. Kemudian ini kan yang dibahas ini tentang kompetensi guru dan peningkatan mutu rencana pembelajaran, entah mau seperti apa bahasanya. Ada kekhawatiran saya, tapi mungkin juga karena pengetahuan saya terbatas sehingga memunculkan pertanyaan. Sekarang perlu diklarifikasi. Pada halaman 3 Pak Sirajudin, itu kan Pak Sirajudin memunculkan di situ salah satu ini di surat Al-Bayyinah. Itu sebenarnya isinya itu apa hubungannya dengan yang mau dibahas? Klarifikasi dulu Pak Sirajudin. Kenapa itu? Apakah supaya ada buktinya bahwa ini disusun oleh calon dokter yang kebetulan calon dokter untuk bidang pendidikan agama Islam, maka harus ada ayat yang disitasi di situ. Apa hubungannya dengan pokok permasalahan? Apalagi ini ditaruhnya di bagian latar belakang. Berarti ya betul-betul itu mendasari permasalahan yang mau dipecahkan. Silakan Pak Sirajudin, saya mau klarifikasi. Siapa tahu karena pengetahuan saya yang terbatas sehingga ada yang tidak jelas bagi saya. Ya, terima kasih Pak Pro, ini luar biasa masukannya karena kami adalah, ini maksudnya sesuai dengan apa yang saya tahu Pak Pro. Itu yang memberikan masukan tadi ini sangat memberikan kami masukan yang begitu ini banyak kesalahan buat kami untuk bagaimana memaparkan nantinya. Belum tentu salah Pak Sirajudin, jangan langsung mengakui bahwa ini salah. Nah, tidak Pak Pro. Tidak, maksudnya menurut, bukan salah, maksudnya menurut saya ini lebih setelah ada masukan itu Pak Pro, karena kami ini masuk pada dasarian masalah itu apabila dikaitkan dengan apa yang dimasukkan itu sangat memberikan inspiratif buat kami Pak Pro. Nah, dalam jadi kan tadi apa yang diberikan itu karena kami merasa ini bahwa guru adalah dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, serta didik. Dalam hal itu guru orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu meminta dan mengelola bagaimana kelas agar peserta didik dapat belajar pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Nah, karena apa tadi yang disampaikan ini, karena ini sangat luar biasa, karena memang guru merupakan
suatu profesi yang berarti suatu dalam jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan, untuk seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, karena guru dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting, karena guru memiliki banyak tugas dalam menyukseskan proses pembelajaran. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam kompetensi tadi itu, karena tadi dalam judul ini karena ada dan peningkatan mutu berencana pelaksana ini membuat masukan dari Bapak Pro tadi. Dan selanjutnya Bapak mengatakan tadi dalam surah Al-Bayyinah ini kenapa dikaitkan dalam latar belakang masalah, karena ini menurut pemahaman saya bahwa innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh itu mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Saya kaitkan dalam begitu karena manusianya itu sendiri dalam memberikan mutu pendidikan itu dalam konteks ini ada ini tentang bagaimana dalam memberikan dengan ini pembelajaran yang sebaiknya. Terima kasih Pak Pro. Ya, baik. Ya, itulah. Itulah. Jadi saya lihat, kalau dilihat ini, terjemahnya kan terlalu jauh itu. Lebih bagus andai kata Bapak tadi bilang bahwa, ya kalau misalnya guru yang mampu menyusun RPP yang lebih bermutu, barangkali amalannya lebih tinggi. Kenapa bukan itu saja yang kita bilang? Karena kalau ini tadi jauh sekali, dan saya kira dalam hubungannya dengan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dengan ini ya bisa bebas saja apa diikuti karena semua berhubungan dengan itu. Tidak ada satu pun yang lepas dunia akhirat apa yang kita lakukan. Tapi ya mestinya dicari kalau memang mau mensitasi salah satu ayat, cari yang lebih dekat. Nah, itu makanya tadi saya bilang seandainya Pak Sirajuddin menjelaskan tadi bahwa ya saya berpendapat bahwa kalau RPP yang disusun itu, guru yang menyusun RPP yang lebih bagus itu akan lebih ketercapaian tujuan itu akan lebih fokus, mungkin lebih tinggi amalannya ketimbang dengan yang asal-asalan. Ya, Pak. Nah, itu yang saya harapkan, makanya saja kita konfirmasi dulu karena apa mungkin kalau permasalahan yang berbeda lalu kita mensitasi yang sama ya boleh-boleh saja, ya memang boleh, tapi itu kan kalau mau diuraikan seperti itu barangkali itu satu disertasi lagi untuk kita melihat keterkaitannya seperti yang dikemukakan tadi. Nah, kemudian ini pertanyaan saya. Pak Sirajuddin punya panduan penulisan disertasi? Ya Pak Pro. Punya? Punya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ini apa yang dihasilkan, yang ditunjukkan Pak Sirajuddin dengan yang kemarin-kemarin itu beda. Selanjutnya masih ada yang perlu kita konfirmasi. Ya Pak Pro. Di Sidrap itu cuma satu madrasah sanawiyah yang dibina oleh DDI. Kurang lebih 30 Pak Pro. Kurang lebih 30. Iya. Jadi kurang tidak terlalu jauh dari 30 atau lebih tidak terlalu jauh dari 30 maksudnya? Iya, karena ada RA, ada MTS, ada MA-nya. Ya, yang sanawiyah berapa? Sanawiyah kayaknya tidak cukup 10 Pak Pro.
Nah, tidak cukup 10, itu masih saya katakan satu kabupaten itu sidrap itu cukup banyak. Pertanyaan saya, kenapa kita ambil hanya lokasi penelitian cuma 1? Apa dasarnya? Tidak ada penjelasan di dalam draft yang Pak Sirajudin buat. Kenapa ambil cuma 1? Karena begini Pak Pro, saya ambil 1 ini karena untuk menjangkau bagaimana ini, karena kalau di Kabupaten Sidrap itu MTS itu terbagi-bagi dalam 11 kecamatan itu, dan terus? dalam satu kecamatan kadang ada, kadang tidak ada, sehingga kami memilih untuk MTS Darudawal Arsa Pangkajenek saja Pak Pro. Nah, terkait dengan itu, kalau misalnya kita mau membangun untuk memperkuat membangun sebagaimana yang kita harapkan tercapainya tujuan pembelajaran, apakah dengan mengambil satu sekolah, kemudian dengan sampel yang kita masukkan tadi, walaupun sampelnya itu masih ngawur, saya kira tidak memenuhi syarat itu, apa itu bisa cukup? Apalagi namanya ini disertasi. Saya mohon maaf, ini bukan sesuatu yang sifatnya pribadi, kebetulan. Ini itu anak saya S1, kuliah di Bandung. Di Bandung ya swasta juga. Lalu dia meneliti untuk wilayah 1 kabupaten, S1 ini. Orang baru, perempuan. Nah, hal-hal yang saya kira Pak Sirajudin maksudkan itu dihilangkan. Nah, sampel yang diteliti itu ada lebih 200. Ini kok boleh dikata Pak Sirajudin untuk disertasi calon doktor, saya bisa katakan bahwa ya lokasi penelitiannya cuma di kolom rumahnya. Perlu dipertimbangkan ini Pak. Karena bagaimanapun juga kita katakan akan terjadi pembengkakan misalnya biaya atau waktu dalam melakukan penelitian, itu tidak akan seberapa. Pak Sirajudin di mana tugasnya? Di MTS Ibrahim Pak Pro. Di mana? MTS Ibrahim. Di Sidrap itu kan? Iya Pak Pro. Ya itu dia. Jadi saya pikir ini perlu dipertimbangkan kembali nih. Jangan mengambil satu sekolah sampelnya bisa dihitung dengan menggunakan jari-jari kita. Jari-jari kita dihitung dengan jari kaki masuk 20, sampelnya tidak sampai sebegitu. Kemudian kan bisa misalnya, jadi lokasi penelitiannya itu Sidrap, tentang ini, tentang apa, madrasah DDI Sanawiyah yang ada di Sidrap, kemudian ambil satu yang mana kecamatan yang terbaik, kan bisa disampel mulai dari sekolahnya itu. Kemudian dalam penetapan sampel itu harus diperhatikan karakteristik yang menjadi sasaran tadi. Jangan ini sasarannya untuk bagaimana tujuan yang dicapai, misalnya bagaimana kita bisa menyusun RPP yang bermutu, lalu data yang terkait dengan staf administrasi, ya bukan tidak ada. Informasi yang terkait dengan siswa bukan tidak ada, tapi itu harus jelas. Dan apa betul? Jadi saya kembali Pak Moderator. Ya, siap. Ini perlu dipertimbangkan ulang. Kemudian satu lagi yang terakhir. Saya perhatikan, ya bukan sama sekali tidak ada kemajuan selama ini, tapi sepertinya kita jalan di tempat. Ini terkait dengan pelaksanaan seminar. Saya kira yang pertanyaan begini, kenapa kita tidak beranikan supaya menjadi bahan pembelajaran lebih efektif
bagi mahasiswa calon doktor yang kita bina, kita seminar proposal itu offline. Yang online ya memang ada di luar, misalnya Prof. Tobroni ya diikuti online. Tapi kalau misalnya peserta seminar mahasiswa supaya betul-betul lebih efektif dan presenternya Pak Sirajudin, itu ada di tempat supaya tidak seperti tadi hilang-hilang, kadang-kadang tidak dengar suaranya entah kemana. Ini Pak Sirajudin di mana posisinya ini Pak Sirajudin? Di sekolah Puang, madrasah. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya ada di satu tempat, jadi saran saya untuk ini program pasca sarjana lebih baik yang online itu yang di luar, apa dia di Makassar, di Malang, itu boleh. Tapi kita supaya komunikasi kita, kemudian Pak Sirajudin juga bisa dikontrol, jangan hilang-hilang kemana-mana suaranya atau kemana mukanya, itu kan lebih, saya kira lebih efektif. Saya kira itu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih wabarakatuh. Prof. Andi Nurdin, masukan-masukannya luar biasa. Tinggal Pak Sirajudin nanti mencatat ya, menyesuaikan dengan penelitiannya untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya kita ke Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga, MS, penguji sekaligus promotor. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saudara Sirajudin, ada beberapa hal yang saya mau masukkan, tapi sebaiknya Anda pegang ini. Apakah Anda pegang ini? Sirajudin, dipegang proposalnya, Pak? Ada. Oh iya. Prof. Ada. Siap, oke. Ramai ya. Yang pertama, buka halaman 3. Ya, Prof. Saya minta Anda membaca ayat Quran ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jasauhum inda rabbihil jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Walidina fiha Allahu anhu wa radu anhu dzalika liman hasbahul azim. Ya, baik. Terjemahan tidak perlu. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas. Ada di situ tulisan saya sepertinya tidak benar. Ya, Pak Prof. Yaitu pagli 5. Anda tulis pagli 5. Salah mungkin ya. Iya, Pak Prof. Ya. Nanti diperbaiki. Panglima. Ya. Berikut di halaman 4. 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Iya, Pak Prof. Itu tulisannya
seharusnya dekat dengan sekaligus. Ini tempatnya ini salah. Lihat 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Ya Pak Prof. Ya. Sekaligus. Penseratan sekaligus. Coba dibuka halaman 5. Ya Pak Prof. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari bawah. Ya Pak Prof. Coba dibaca itu. Memiliki semboyan yang senantiasa melekat pada diri seorang guru. Harus ada jaraknya. Lanjut. Yang semboyan itu ada salah pada tulis. pendidikan Salah yang tulis berbeda. ya. Iya Pak Prof. Iya, salah Memiliki. tulis. Ya. Baik, kita lanjut. Halaman 7. Anda tulis belajar mengajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari atas. Ya, sepertinya sekarang bukan lagi belajar mengajar dipakai. Pembelajaran sekarang. Ya, Prof. Oke. Kemudian ada berikutnya itu menuntut berbagai. Seharusnya ada jarak, Pak ya. Ya. Berikut di halaman 8. Ya, kalau menurut saya itu coba lihat itu B-nya 1 dan 2 seharusnya ada titik Pak di belakang terakhirnya. Kita lihat halaman 8. Iya, Pak. B. Identifikasi yang salah, kemudian 1, 2 akhirnya itu ada titik Pak. Iya, Prof. Iya. Ya, demikian juga halaman 9, 3, 4 juga ada titik. Iya. Baik, kita lanjut. Halaman 10. Itu bagian D. Ya, Pak. Biasanya tidak dipakai itu Pak, itu tempat itu dan di situ dipakai. D ya. Dan Chorus apa? Fokus penelitian. Nah, di situ dan biasa Pak. Jangan begitu. Kemudian di bawahnya itu ada titiknya. Iya. Kemudian di bawahnya itu ada juga dekat sekali. Tapi itu bisa saja seperti itu karena kondisinya. Berikut halaman 11. Ya, ini nomor 2-nya di bawah. Seharusnya bergeser ke kiri. Nah, di bawahnya juga itu bergeser ke kiri, kemudian di bawahnya lagi bergeser sedikit ke kiri. Kiri ya. Iya, Pak. Karena salah tempat ini kalau tidak dikir gitu. Sehingga ikut di halaman 12. Nah, itu punya karena itu yang dari kiri, dari kanan ini itu menurut panduan itu 4 cm. Yeah, ini 4 cm Pak ini. 4 cm. Nah, ini lebih 4 sehingga sedikit di sini. Ya, iya Pak. Ya, lanjut. Halaman 13. Ya, E-nya itu harus ada titik, kemudian nomor 1-nya tujuan umum titik, tujuan khusus ada titik juga. Iya, Pak. Demikian juga di halaman 14, nomor 1 dan nomor 2 ada titik. Kemudian lanjut, dan memang saya baca semuanya Pak ya. Iya, Pak. Kemudian F-nya juga halaman 15 itu harus ada titik. Kemudian lanjut halaman 18. Ya, ini Bapak menulis kurang bagus. 1, 2, 3, 4. Itu jarak-jaraknya itu tidak bagus Pak. Berikutnya itu di bawahnya lagi. Ya, nanti perbaiki itu Pak. Jangan seperti itu. Kemudian di bawah sekali ini
harus ada titik Pak terakhirnya. Sudah lihat Ya, halaman Pak Pro. 18. Ya, 18. Kemudian kalau halaman 19 bagus kecuali 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kecil tulisannya. Lihat Ya, Pak Pro. metode, media, alat, dan itu tulisannya kecil. Ya, seharusnya sama dengan yang lain. Berikut halaman 22. Ya, ini hanya satu saja mau ada titik A-nya itu. Kemudian berikutnya halaman 23. Wah, itu yang 1, 2, 3, 4 itu seharusnya titik. Kecuali kan sudah ada nomor 3 ini. Berikut kita lihat halaman sebelum halaman 6. Kalau di sini Pak ada kosong. Bapak lihat kosong. Ini juga kosong. Jadi semua dicabut saja ya. Ya, Pak Pro. Cabut. Kemudian berikut uh, 27. Ini yang di bawahnya ini Pak nih. Jaraknya ini tidak bagus. Ya, mau diperbaiki ya. Yang B Pak Pro. Ya. Kemudian di atas itu ya nomor 2-nya itu ada titik Pak. Ya. Nomor 1-nya juga ada titik. Nanti dilihat di sini. Ya, tidak banyak lagi. Coba lihat lagi halaman 30. Ya, mulai A, B, C, D, E ini E-nya 3 harus ada titik terakhir, Pak. Ya, perbaiki. Berikut halaman 38. Ya, sepertinya ini hanya 1, 3. Lanjut. Halaman 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mau digeser. FPP-nya itu sedikit saja digeser ke kiri. Iya, Pak Pro. Berikut di sini lagi ada Pak kosong 2. Kosong. Kenapa terjadi begitu? Ya. Tapi tidak apa-apa, jadi tinggal di cabut saja ya. Iya, Pak Pro. Ya, sedikit lagi. Halaman 44. Ya, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. Ya, jangan terlalu jauh itu. Jadi sebaiknya dekat-dekat, Pak. Ya. Iya, Pak. Terlalu jauh. Nah, kemudian coba Bapak lihat ini dari atas. Ini 2 baris saja ini. Oh, iya. Mungkin hanya 1,5. Harus turun Pak ya. Iya, Pak Pro. Ya. Itu harus turun. Ini Pak. Iya. Kosong. Kenapa masuk di sini yang kosong? Mungkin yang fotokopi itu karena banyaknya mungkin Pak Pro. Ya. Tinggal begitu karena banyak. Ini saya dibuka saja ini ya. Iya, Pak Pro. Kemudian halaman 46. Ya, ada 2 itu yang perlu ada titik. 1 dan 2. Oh iya. Ya, kemudian berikut ini halaman 48. Itu sekarang Pak penulisannya ini Undang-Undang Nomor 14. Itu yang keduanya itu huruf kecil Pak. Dulu memang begitu, tapi sekarang itu huruf kecil. Ini yang di bawahnya juga huruf kecil. Jadi undang huruf kecil 2-nya itu
cukup kecil. Ini yang ketiga juga di bawah ya, kecil tulisannya sekarang. Undang-undang. Ya, undang-undang sekarang begitu. Kemudian halaman 49, ya ini yang satu ini dempet, seharusnya ada jarak Pak. Kemudian di sini tidak ada titik, di sini tidak ada titik, seharusnya ada titiknya menurut bahasa. Kemudian berikut halaman 50, nomor 2-nya titik, nomor 3-nya juga titik, nanti Bapak lihat sini. Kemudian yang terakhir, saya sarankan kalau bisa ada namanya di bawah ini. Ya, apa ini namanya di bawah? Ditulis. Oke Pak, ini yang di atas ini titik-titik Ya, Pak, harus Prof. ada titik. Berikut Bapak tulis Y, G. Ya itu kalau dulu-dulu itu kita mau kirim surat biasa juga begitu, tapi ini tidak boleh Pak. Masa YG saja. Yang sudah lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari bawah. Halaman 56. Ya. Jadi saya baca seluruhnya, yang terakhir 62. Ya, ini seharusnya ada titik, Pak. Ini F-nya. Ya, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, kecuali lagi ada terakhir ini 65 terlalu tinggi, harus turun. Bagus begitu. Saya kira itulah yang sempat saya baca dan berikan masukan untuk bisa diperbaiki. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya tidak seharusnya ada, ternyata ada di sini, maka itu akan diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Sirajudin, nanti kalau bisa diambil apa yang dikoreksi tadi Pak Prof Siri, Ya, itu lebih memudahkan Bapak untuk melihat mana Ya, insya Allah. yang ada. Alhamdulillah, ini memudahkan kita untuk memperbaiki. Ya, nanti saya Selanjutnya kita ke penguji ya, sekaligus co-promotor 2, Bapak Dr. Abdul Halik MPDI. Pak Dr. Halik, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Raji Tubroni, semoga sehat selalu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Andinudin, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Saridana, MS, Bapak Dr. Haji Mahsyar Idris, Ibu Dr. Situardana Pidas, Bapak Dr. Raya Mausi selaku pimpinan sidang dan Kaprodi, partisipan yang saya hormati, terkhusus kepada Saudara Sirajuddin. Ya Pak Prof. Gimana Pak Sirajuddin, masih fit? Ya, alhamdulillah Pak Dokter. Iya. Jadi harus tegar ya dengan serangan-serangan. Insya Allah Pak. Dari berbagai penjuru ya. Jadi saya sebagai co-promotor 2 menyarankan kepada Saudara Promopendus Pak Sirajuddin untuk mencatat semua tadi masukan-masukan dari Dewan Penguji yang luar biasa. Banyak sekali tadi menjadi pertimbangan untuk didiskusikan lebih lanjut terkait dengan proposal penelitian disertasi yang mencoba mengangkat tentang kompetensi guru dan peningkatan mutu rencana pelaksanaan pembelajaran.
Jadi beberapa kali pertemuan kita, Pak Sirajuddin, ya, Iya, Pak. saya cukup memahami apa yang diinginkan Pak Sirajuddin, berangkat dari fenomena yang disinggung tadi oleh Dewan Penguji, bagaimana fenomena di lapangan tentu masih ada yang sifatnya memprihatinkan dari sisi kualitas penyusunan standar rencana pelaksanaan pembelajaran PHI. Dari situ tentu ada relasinya dengan kompetensi guru. Ya, saya menyarankan kompetensi guru yang dituntut sekarang ini, apalagi menjadi bagian dari program Kementerian Agama, adalah di samping 4 tadi kompetensi yang disampaikan, juga ada kompetensi digital. Jadi Kementerian Agama sudah mulai mendorong secara masif kepada guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama untuk beradaptasi pemanfaatan atau penggunaan dan pengembangan digital di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi oleh karena itu seringkali menjadi satu diskusi bahwa ternyata guru PAI sekarang ini membutuhkan satu kompetensi yang disebut dengan kompetensi digital. Ini saya kira menarik untuk dikembangkan melalui penelitian disertasi saudara Promopendos. Kemudian tadi beberapa masukan, ini mungkin karena narasi yang dibangun oleh saudara Promopendos belum menggugat ya, belum terlalu menggigit begitu ya, sehingga wajar banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya meragukan. Jadi andai kata dieksplorasi secara mendalam tentang nomena atau teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini, lalu dibangun hubungan secara fenomena, secara faktual, maka ini akan sangat menarik untuk kita kaji sesungguhnya. Salah satunya adalah pendekatan mutu. Jadi sekiranya dieksplorasi bagaimana mutu ini dibangun dari konsep yuridis dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2021, yakni Standar Nasional Pendidikan. Ini dihubungkan misalnya ke standar ISI ya. Jadi standar ISI terkait dengan perangkat pembelajaran. Nah ini kalau dieksplorasi secara mendalam, ini menjadi sangat menarik bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh guru biasanya secara fenomena, secara faktual itu lebih cenderung kepada copy paste misalnya. Dalam arti tidak terlahir dari kajian-kajian ilmiah secara holistik, karena keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru, terutama di guru-guru yang ada di pelosok misalnya. Jadi ini perlu dieksplorasi baik secara nomena maupun secara fenomena oleh saudara Sirajuddin, agar kajian yang ditawarkan melalui proposal penelitian disertasi ini itu lebih menggugat pembaca ya. Jadi meyakinkan pembaca bahwa hal ini sangat urgent untuk diteliti dan ini punya kontribusi akademik di dalam meningkatkan mutu dan menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam pembelajaran PAI, khususnya di Madrasah Sanawiyah DDI. Gagasan utamanya adalah ketika
perangkat pembelajaran yang disusun tidak berdasarkan kajian ilmiah yang tentu mengacu kepada baik secara empirical problem maupun kepada nomena atau teori-teori baik secara yuridis, normatif maupun secara filosofis, sosiologis dan psikologis, dan ini akan sangat berpengaruh kepada standar yang lain. Misalnya standar proses, standar luaran, lulusan, dan standar pengelolaan dan seterusnya. Jadi ini tinggal saya pikir bagaimana Pak Sirajuddin mengeksplorasi gagasan-gagasan yang lebih meluas, komprehensif, dan mendalam atau secara radikal. Dan dalam konteks rumusan masalahnya, ini berdasarkan diskusi kemarin, Pak Sirajuddin mengharapkan bagaimana guru-guru MTS DDI di Kabupaten Sidrap itu memahami benar prosedur, mekanisme di dalam merancang, mendesain perangkat pembelajaran. Jadi melihat dalam sisi konteksnya, cuma apa yang ditulis di dalam fokus penelitian itu masih nampak satu keterbatasan. Jadi masih perlu dipertajam di mana wilayah konteks yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam merancang perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran ini dilihat menurut pengakuan dari calon Promopendus ya, bukan hanya dalam konteks RPP, tapi benar-benar sebuah rancangan pembelajaran yang komplit, yang tentu bukan hanya secara tertulis, tapi ada kesiapan secara komprehensif. Misalnya ada media dan sumber belajar yang disiapkan, ada instrumen-instrumen evaluasi yang telah dipilih dan berdasarkan dengan kajian-kajian ilmiah, kemudian ada pendekatan dan strategi yang disusun yang linear dengan bahan ajar dan tentunya sesuai dengan kompetensi. Jadi salah satu contohnya misalnya penyusunan tujuan pembelajaran. Ternyata dalam uraiannya itu cukup padat ya. Misalnya ada kompetensi inti, ada indikator kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi dari sisi tujuan saja ini sudah menguraikan berbagai macam kajian-kajian yang cukup mendalam. Begitu juga dengan bahan ajar atau materi pelajaran. Nah ini bagaimana dari sisi substansi keilmuan yang bersifat novelty, yang bersifat proximity, ada bernuansa konflik dan ada nuansa humornya. Jadi ini lagi-lagi cukup membutuhkan ya energi akademik untuk mengkaji secara mendalam. Begitu juga dengan aspek digital. Ya. Jadi pengembangan bahan ajar yang berbasis digital, baik secara teks, secara PowerPoint maupun secara video. Jadi itu kalau dikembangkan secara berkelanjutan itu akan sangat luas lagi. Jadi misalnya konteksnya ini adalah suasana akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan seterusnya. Nah, kemudian inputnya ini saya lihat masih terbatas yang dimasukkan di dalam fokus penelitian. Jadi inputnya di sini apa saja yang memiliki relasi di dalam perancangan perangkat pembelajaran. Misalnya kurikulum, kemudian ada sarana dan prasarana, ada budaya organisasi, ada
latar belakang peserta didik dan seterusnya. Jadi ini saya pikir perlu dieksplorasi secara mendalam agar benar-benar apa yang dihadirkan dalam proposal ini itu merepresentasikan dari sebuah penelitian yang sesuai dengan level sebuah disertasi. Nah, kemudian terkait dengan masalah metode penelitian. Jadi metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus ya. Jadi ini juga saya kira perlu menjadi satu pertimbangan kalau ingin melahirkan satu produk. Jadi kenapa ya? Karena misalnya kompetensi guru seperti apa yang dapat melahirkan perangkat pembelajaran yang bermutu. Nah, perangkat pembelajaran yang bermutu itu seperti apa indikator-indikatornya dan seterusnya. Nah, kalau hanya melihat bagaimana kasustik di lapangan, itu akan mengarah kepada sebuah implikasi, hanya akan menggambar satu dampak dari satu fenomena yang ada di lapangan. Jadi ini lagi-lagi saya pikir perlu dipertimbangkan dari sisi metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian yang diambil. Kemudian sumber datanya, ya saya tadi menyambung dari masukan Dewan Penguji, ya semuanya yang dipilih ini adalah guru-guru Madrasah Sanawiyah DDI yang ada di Kabupaten Sidra. Jadi itu ya nanti kita memilih berdasarkan indikator-indikator yang kita tetapkan. Jadi ada indikator guru siapa yang kita ambil sebagai bagian dari informan kita, tentu disesuaikan dengan indikator yang kita tetapkan. Jadi pada prinsipnya bahwa ini tinggal bagaimana pengkajian secara mendalam, mengeksplorasi ide gagasan secara holistik, bagaimana gagasan atau usulan dalam proposal disertasi ini benar-benar dapat menggugat para pembaca, meyakinkan pembaca bahwa hal ini sangat urgent untuk diteliti dan representasi dari sebuah penelitian disertasi. Jadi tinggal itu menurut saya perlu diperdalam, dipertajam kajian-kajian baik secara fenomena maupun secara nomina. Sekira seperti itu dari saya selaku co-promotor 2. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan masukan yang luar biasa, dan selamat kepada Pak Sirajuddin. Mudah-mudahan rekomendasi dari Dewan Penguji memberikan izin untuk dilanjutkan penelitiannya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Halik sebagai penguji dan sekaligus co-promotor 2 terkait masukan-masukannya terhadap Pak Sirajuddin. Pak Sirajuddin saya pikir dicatat Pak semuanya ya. Ya, alhamdulillah Pak ya, tentang tadi kompetensi untuk pengembangan ditambah proposal dan menuju dengan disertasi data tadi dengan digital juga ditambah di digital. Ya. Jadi ya, menjadi Pak. tantangan buat Pak Sirajuddin ya Pak untuk menghasilkan sebuah karya yang monumental ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya pikir untuk penguji ya atau kopromotor 1 Ibu Dr. Siti Wardah, nanti Pak Sirajuddin komunikasi langsung saja Pak ya. Beliau ada halangan untuk ikut bersama kita di seminar ini, ada sesuatu hal dan kita doakan semoga kendala itu insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ya, Pak. Ya, dan sekali lagi untuk Pak Sirajuddin kita harapkan nanti ketemu langsung beliau, masukan-masukannya apa terkait untuk peningkatan ya kualitas dari rancangan proposal yang akan dikembangkan. Saya pikir begitu Bapak Ibu Dewan Penguji yang sama berbahagia, pada Bapak Prof. Dr. Haji Tobroni, Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Sidris, Bapak Profesor Dr. Ninuddin, Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Siridanga, dan Bapak Dr. Abdul Halik MPD. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan masukan yang luar biasa kepada
Promopendus, insya Allah memberikan dampak dan manfaat bagi kita semua. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak semuanya buat peserta. Mohon maaf saya tidak berikan kesempatan untuk kali ini memberikan masukan-masukan terhadap Pak Sirajuddin. Insya Allah mungkin pada momen berikutnya kita akan berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat